Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan tunawwiru biha qulubana wa taqdi lana bi jami'i hajatina fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid bi lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa menjalankan ibadah salat subuh, kita mengawali puasa hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan kerosongnya punya dinten. Mudah-mudahan apa yang kita rasakan sebagai tanda bahwa puasa kita itu puasa yang ikhlas, juga sebagai tanda bahwa kita memang benar-benar mengharapkan ridho dari Allah SWT. Di menjalankan sesuatu itu dengan ikhlas, insya Allah mungkin kerosol. Terus nanti ngawali puasa orang-orang diri aja mau. Lanjutkan permasalahan puasa. Pada hari ini ada masalah bagaimana seandainya ketika seseorang ini menghirup air ketika berkumur, ini masuk ke dalam perut. Sahabatnya, menurut Kutubus Salam, jika seseorang ketika wudu ini kan disunahkan untuk menghirup air ke dalam lubang hidung dan berkumur. Baik bagi orang yang berpuasa ataupun tidak, hal ini memang disunahkan. Di lain puasa atau di luar puasa pun menghirup air serta berkumur ini memang disunahkan bagi orang yang akan melaksanakan wudu. Nah, yang perlu dipermasalahkan, bagaimana hukumnya jika seorang yang berpuasa ini ketika menghirup air atau berkumur ada air yang masuk ke dalam perutnya tanpa disengaja. Jadi kalau masuknya dia mungkin bersama dengan air liur lah. Tapi kalau masuknya ini satu genggam, satu ambilan air terus masuk semua ya batal kalau gitu. Jadi memang tidak disengaja, dan itu memang masuknya ini mungkin setelah selesai wudu ada yang terbawa dengan air liur masuk. Ini bagaimana hukumnya? Tidak batalkan puasa, tidak batalkan puasa. Tapi dianjurkan memang harus berhati-hati, memang sudah berhati-hati supaya air yang digunakan berkumur dan istinsar ini mengambil air dimasukkan ke dalam hidung ini, kita melaksanakan semata-mata ibadah sunnah. Jadi kalau istinsar itu mengambil air dimasukkan ke dalam lubang hidung, biasanya akan ada yang kalau terlalu dalam itu sampai istilahnya pengar. Nah, ini hanya sebagai kita mengambil secara sunnah aja, syukur kandik lah, istilahnya syukur kandik, setelah hidup di dengan menghirup yang sedang-sedang aja, tidak berlebihan, itu tidak apa-apa. Jadi kalau sampai sudah tahu teman dia itu sering mengambil air ketika wudu, maksudnya dimasukkan ke dalam hidung, kemudian
disedot sampai pengar. Sudah tahu, sudah terbiasa seperti itu, dan ketika puasa kok dilakukan juga seperti itu, bagaimana ya? Hukumnya ya batal kalau seperti itu. Sengaja seperti itu. Jadi kalau sudah tahu biasanya sampai pengar, sampai hidungnya panas, terasa panas, keningnya sampai panas. Kalau sudah berpuasa ya kita ambil sekedar sunnah aja, jadi masukkan sedikit aja. Insya Allah nggak apa-apa. Serahkan dalam kitab I'anat Thalibin. Anal qaidah indahun annama sabaqa li jawfihi min ghairi ma'murin bihi yuftiru bihi. Di annaman sabaqa li jawfihi, sesungguhnya ketika orang itu mengambil sesuatu, maksudnya air ketika wudu atau berwudu atau istinsar, kemudian sabaqa li jawfihi, masuk sampai ke dalam mulut perutnya, min ghairi ma'murin bihi yuftiru bihi, dari perkara yang tidak dianjurkan atau perkara yang tidak diperintahkan, itu yuftiru bihi, bisa membatalkan puasa. Jadi kalau orang itu memasukkan air atau memasukkan air lewat hidung atau mulut, ini perintah ini atau perkara ini tidak diperintahkan di dalam agama, tidak ada hukumnya maksudnya. Itu ya batal. Tapi kalau ada hukumnya, misalkan dia itu melakukan karena sunnah, seakan-akan wudu, dia istinsar atau berkumur, nah itu ada hukumnya kan. Jadi kalau akan wudu karena hukumnya sunnah. Wa ma'murin bihi walau masduman walau manduban lam yuftiru wa yustafadu min hadhil qaidah salat aksamin. Kemudian kalau perkara ini perkara yang dianjurkan atau perkara yang disunnahkan, maka tidak membatalkan puasa. Jadi kalau orang ini nggak wudu, nggak apa-apa, moro-moro berkumur, kemudian sampai masuk ke dalam perutnya, sebagian air itu masuk ke dalam perutnya, ya batal karena dia nggak melakukan apa-apa. Tapi kalau dia mau wudu, kemudian istinsar, kemudian berkumur, ya setengah-setengah lah, sudah ada niat hati-hati, jangan sampai ada yang masuk ke dalam perutnya. Kemudian kok masih ada sedikit yang mungkin bercampur dengan air liur, ada terasa di tenggorokan ini kok kayak melebu, itu tidak apa-apa. Jadi memang nggak disengaja, dan yang dilakukan atau perkara yang dikerjakan itu perkara yang dianjurkan menurut agama. Jika mau wudu, silakan untuk umur terakhirnya. Dan dalam hal ini itu ada kesimpulan, ada ditarik 3 kesimpulan. Yang pertama, tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua, bisa batalkan puasa. Jadi yang pertama ini, kalau memang itu dianjurkan di dalam agama, ini tidak batalkan puasa. Yang kedua, bisa membatalkan puasa jika berlebih-lebihan. Walaupun perkara ini dianjurkan menurut agama, sekarang misalkan mau wudu, kemudian berkumur dulu, istinsar dulu, tapi berlebih-lebihan. Kalau berkumur ini, wali aja kamu, soalnya non panas kemudian sudah masuk waktu asar atau masuk waktu zuhur, panas sekali dia berkumur, sampai ada yang masuk ke dalam perutnya. Nah ini kalau berkumurnya berlebih-lebihan atau istinsarnya ini menghirup air lewat hidung ini berlebih-lebihan, sampai masuk ada yang masuk ke dalam perutnya, maka ya membatalkan puasanya.
Kemudian jika di dalam masalah masuknya air ke dalam sesamanya berkumur atau menghirup air ke dalam lubang hidung, itu dianjurkan ketika berwudu. Jadi yang ketiga ini tidak batal puasa kalau memang dilakukannya ini atau berkumurnya ini ketika akan berwudu saja. Kalau di luar wudu ya membatalkan puasa. Jadi enggak apa-apa panas rasanya. Nah, kamu ini cara tahu enteng, kosong, cara segar. Kalau seperti itu ada yang masuk ke dalam perut, maka batal puasanya. Kemudian permasalahan yang kedua, jadi sebelumnya banyak permasalahan tentang puasa ini. Bagaimana ketika bulan puasa seorang ini sakit, kemudian ya demam atau apalah, kemudian berobat ke dokter, sama dokternya ini disuntik. Akhirnya apa batalkan puasa? Tidak. Jadi jika obat ini masuknya lewat pinggul, disuntikkan dan ditusukkan lewat pinggul dengan jarum, maka obat tersebut tidak membatalkan puasa. Jadi, karena sebagian orang itu ada yang kosong suntik sih, dan ada seperti itu. Ini sebenarnya tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Itu tentang orang yang suntik ketika dalam keadaan berpuasa. Kemudian masalah yang selanjutnya, bagaimana menjual makanan di siang hari bulan Ramadan. Jika sering kita temui ketika di siang hari Ramadan banyak warung-warung yang ada banyak kakinya. Jadi yang kelihatan cuma kakinya aja, atasnya ditutup, yang duduk kelihatan kakinya aja. Orang ini membuka warung makanan tetap enjoy aja. Kemudian dengan dalih untuk mencapai kebutuhan di esok hari Lebaran. Aku lihat betul ini kali riyo ini ben. Soalnya bendinanya nyambut kali yang ini. Aku gak betul makanan. Ya apa ini kita kayak bendinanya. Dengan catatan kalau yang dijual itu makanan-makanan yang tidak dikonsumsi di siang hari ya, tidak apa-apa. Tapi kalau warung ini menyediakan makanan yang dihidangkan di hari itu, di siang hari itu, hukumnya haram, tak boleh. Karena secara langsung orang itu menyediakan terhadap orang-orang yang lapar yang tidak berpuasa, maka hukumnya seperti ini haram. Jadi orang-orang yang jualan seperti itu haram hukumnya. Tapi kalau walaupun dia menjual makanan, kalau memang itu dikonsumsi, jadi dengan husnuzon, apa yang dijual itu memang akan dikonsumsi untuk sore hari atau dipakai untuk berbuka, maka hukumnya tidak. Misalkan orang jual dawet atau apalah, nah biasanya kan dijual untuk mentah itu masih belum ada gulanya atau apa, itu masih kondisi dawet gitu aja atau jauh. Nah, itu kan gak mungkin orang itu habis beli jauh langsung dimakan di tempat kan, nah. Jadi memang disediakan untuk sore hari, tidak apa-apa. Sini sebutkan kalau orang tersebut menjual makanan dan dia mempunyai prasangka kalau makanan yang dibeli orang tersebut itu dikonsumsi di hari itu, maka hukumnya ini haram. Tapi kalau dia mempunyai prasangka dan yang dijual itu memang menurut sebagian besar memang ini mau dikonsumsi untuk berbuka nanti, nah itu insya Allah tidak membatalkan
puasa. Jadi kalau ya apapun lah, kalau misalkan jam 10 atau jam 11 orang jual cilok, nah itu kan memang dikonsumsi ya kemungkinan kecil lah kita orang itu beli cilok sudah dikasih bumbu dalam plastik, mau dimakan kapan? Oh nanti maghrib. Ya, kemungkinan kecil itu karena Pak sudah dikasih bumbu. Tapi kalau beli ciloknya itu sendiri-sendiri, Pak sendiri kan, jangan taruh situ bumbunya, sendirikan aja. Ini untuk nanti saya pakai kalau buka di sore hari, maghrib, waktu maghrib, tidak apa-apa. Tapi kalau memang disediakan ini untuk dikonsumsi di hari itu atau di siang hari sebelum maghrib ya batal puasanya. Nah, apa itu haram hukumnya, nah, boleh. Kemudian ini nanti bisa ditanyakan kalau kurang jelas. Permasalahan selanjutnya memasukkan obat ke dalam gigi yang sakit ketika berpuasa. Jadi artinya seorang ini mengalami sakit gigi, kemudian ia mengobati sakitnya dengan cara meletakkan obat sejenis minyak kamboja atau minyak cengkeh atau apalah pada giginya yang sakit. Apakah itu bisa membatalkan puasanya bila obat tersebut terasa di dalam tenggorokannya? Jawabannya tidak batal puasanya, karena memang efek dari yang ditimbulkan dari minyak ini ya, dari baunya aja itu biasanya sudah menyengat. Kadang-kadang baunya ini bisa kayak ke tenggorokan itu ada efeknya kayak kering gitu. Itu tidak apa-apa. Jadi dia sudah inisiatif, sudah nggak betah lah, misalnya itu nggak kuat menahan sakit giginya. Oh ini kan tambah hadis, rasanya kok waktu poso rasanya cepat-cepat dengan merasakan sakitnya luar biasa, akhirnya memutuskan biasanya pakai minyak kapak itu manis, pakai minyak kapak akhirnya bisa meredakan sakitnya. Tapi ada efek yang ditimbulkan dari minyak atau dari obat tersebut, itu terasa di tenggorokan ini kayak isis atau yang bagaimana itu. Nah itu tidak membatalkan puasa, tidak apa-apa. Jadi rasa obat dan minyak apabila rasanya ditemukan di tenggorokan maka tidak membatalkan puasanya. Jadi memang dia itu nggak sengaja ya, jadi ya nggak mungkin lah kalau orang itu mau menelan minyak kapaknya kan enggak. Jadi karena memang efek yang ditimbulkan dari bau atau rasa obat tersebut itu sampai ke tenggorokannya, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian bagaimana jikalau waktu berpuasa di siang hari dia mencabut giginya, apakah bisa membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Namun jika setelah giginya ini dicabut kemudian mengeluarkan darah, maka dia wajib membersihkan dan jangan sampai ada yang tertelan. Kalau sampai tertelan, rasanya ini tertelan ya membatalkan puasanya. Jadi kalau ada permasalahan yang seperti itu, sebisanya kalau kita bisa menghindari atau bisa mengulur waktu sampai waktu datang waktu membatalkan puasa atau setelah maghrib lah, itu kita tunggu sampai puasa kita di hari itu selesai, lalu kita kerjakan atau kita laksanakan mencabut gigi atau apalah itu yang sekiranya menjadikan hati kita itu was-was. Kita tunggu sampai waktu maghrib dulu. Kemudian bagaimana jikalau seseorang ini ketika berpuasa ini mimisan ini keluar darah dari hidung yang dapat terjadi sebab kelainan lokal pada rongga hidungnya
Bagaimana seorang ini jikalau memesan keluar di tengah-tengah menjalankan ibadah puasa, bagaimana hukumnya puasanya? Hukumnya tidak membatalkan puasa. Jadi orang memesan itu memang kadang orang terlalu panas, kecil terlalu panas, kadang-kadang ada yang memesan. Kemudian bagaimana hukumnya ketika orang itu sedang berpuasa Juru'an? Karena ada kan ya, kadang-kadang ya, kita itu Juru'an membersihkan telinga pada saat berpuasa. Hukumnya yang pertama tidak membatalkan puasa kalau sekedar menggunakan tangan. Jadi tangan ini mana yang bisa dikatakan daerah yang bisa membatalkan puasa? Daerah yang tidak terlihat kalau kita itu melihat bagian luar telinga seseorang, kita nanti bisa mengukur telinga kita sendiri. Yang kita lihat sekilas dari kita melihat telinga seorang itu yang terlihat lubang, di tengah lubang ini sampai sejauh mana atau sedalam mana, ya sampai itulah yang bisa dikatakan daerah yang tidak membatalkan puasa. Jadi kalau tangan kita atau telinga dengan jari jentik kita gini aja tidak apa-apa. Tapi kalau kita pakai alat kalau tadi itu membatalkan puasa. Jadi kalau obat ini kan bisa menjangkau daerah yang tidak bisa dilihat dari luar dengan mata kita. Jadi kita misalkan melihat dengan mata kita bagian yang kelihatan dari luar, nah itu tidak membatalkan. Tapi kalau sudah nggak bisa dilihat dari luar, terus kita pura-pura, itu membatalkan puasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang sampaikan tadi itu ada yang kurang paham, monggo ditanyakan. Yang lainnya, monggo. Saya persilahkan. Tanya Ustaz. Oke, monggo. Assalamualaikum. Seperti tadi yang dikatakan jualan itu haram ya Ustaz. Kenapa? Jualan makanan haram. Di bulan puasa. Oh, di bulan puasa jual makanan ya, haram. Ya, bagaimana Ustaz? Karena gini, kalau orang itu mata pencahariannya memang jualan, terus kehidupan itu kan tidak hanya agama Islam saja. Jadi ada yang perlu makan juga, misalkan orang yang dalam perjalanan dan lain sebagainya. Kalau ada orang jualan, nah orang jualan itu kebetulan juga penghasilannya untuk sehari-hari itu memenuhi keluarganya dari jualan itu, gitu. Apa ya hukumnya diharamkan gitu. Kalau diharamkan kan tentunya ya ada yang ada yang terjolimi, memberi supaya tidak jualan. Kalau tidak ada kan ya kasihan. Terima kasih. Ya, jadi di dalam buku fikih itu memang ilmu fikih itu ilmu yang paling sulit ya. Dengan pertanyaan atau dengan pertanyaan yang sama ini bisa membedakan jawaban. Seperti tadi di bulan puasa haram menjual makanan di siang hari. Kita gini, jadi dengan permasalahan yang kompleks dalam kehidupan kita ini, kita bisa memilah. Kalau yang kita jual itu makanan memang dikonsumsi di siang itu, maksudnya dimakan untuk orang-orang di siang itu, maka orang tidak berpuasa. Ini nggak bisa ditawar, haram hukumnya, nggak bisa ditawar. Mungkin ada alasannya dulu. Nah,
Nah, kalau nggak menjual makanan karena pencarian sehari-hari, kemudian nanti keluarga saya ini makan apa? Memang itu kerjanya yang memang menjual makanan di sehari-hari. Saya nggak tahu dolar lah ya, anak di mamin. Itulah kenapa ada yang namanya Baitul Mal itu ya, gunanya seperti itu sebetulnya. Jadi orang-orang di Baitul Mal itu, tapi kita di negeri kita ini nggak sampai menjangkau seperti itu. Jadi orang-orang yang mempunyai pekerjaan seperti itu, ini orang di Baitul Mal itu harusnya kroso ya, jadi apa istilahnya, tanggap. Oh, ini biasanya kerjaannya itu memang jual makan di siang hari. Kemudian kamu jangan jual makan di siang hari, saya penuhi kebutuhanmu makan secara sederhana lah untuk 1 bulan. Itu kalau 1 orang sih nggak apa-apa. Kalau 1 kampung habis di Baitul Mal. Perutnya Baitul Mal itu memang seperti itu. Nah, itu. Tapi kita kembalikan lagi pada diri seorang itu. Kalau memang itu hukumnya memang tidak diperbolehkan atau haram menjual di siang hari, harusnya antisipasi. Oh, aku nanti bulan Ramadan agak boleh jualan. Maka sebelum bulan Ramadan aku tak nyalain. Kalau orang-orang dulu seperti itu. Jadi bapak saya dulu itu kalau udah bulan Ramadan itu udah nggak kerja. Jadi sebelumnya ini istilahnya itu nyelagi, nanti diberikan sama ibu. Kilo itu atau jangan deh, itu bulan kosong, atau yang gawe, ki kayak ini. Sebagai itu kepala rumah tangga, bapaknya juga ibunya itu juga harus antisipasi seperti itu. Kalau pekerjaannya seperti itu, dijualan makanan di siang hari. Tapi kita juga menyampaikan ini masalah seperti ini tidak semudah yang kita praktekkan, karena kebutuhan setiap hari itu juga nggak sama. Jadi kita mungkin ya, semaksimal mungkin kita memberikan jalan keluar itu ya semampu kita, karena kita sudah kadang-kadang sudah menyampaikan dengan apa adanya secara hukum, tapi keadaan tidak memungkinkan. Ya begini yo kemana kan, tidak dodolan ini, tak contoh ini. Aku lah nggak dodolan Ramadan, nggak dodolan nggak pakai. Mari ngono nggak tinggal, mari dia yang kasih balik. Ya apa ini? Kadang memang istilah ujian untuk kita. Jadi memang kalau kita kembalikan lagi ke dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk mencapai la'allakum tattaqun yang terakhir itu ujian. Pasti ujiannya itu ada. Entah itu dari pekerjaan atau dari kekuatan setiap orang itu ketika menjalankan puasa itu pasti diuji. Termasuk di hari-hari yang terakhir ini semifinal. Jadi yang mudah-mudahan saudara-saudara kita yang memang pekerjaannya itu jualan di siang hari, tak warung lah ya, yang memang jual makanan dikonsumsi di hari itu, terus sego atau nasi jagung atau soto, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang luas kepada mereka sampai dan mereka ini bisa menjalankan apa yang jadi hukum di bulan Ramadan. Maksudnya di bulan Ramadan setelah ini sebulan atau dolar kosong wis dikai 11 bulan ini gak pray, istilahnya itu bebas jualan. Tapi di bulan Ramadan sekarang tulis tak kosong apa ngomong bahasa Indo harus ngerti lah yang kosongan suka ini betul lain istilah seperti itu. Kalau udah terbiasa seperti itu ya insya Allah mereka ini paham. Pokoknya poso ya kan kira akan ditotor istilah seperti itu. Jadi kalau hukumnya tetap haram ya. Jadi kalau menjual makanan di siang hari itu tetap punya haram. Tapi kalau menjual makanan ini makanan yang tidak siap saji, istilahnya kayak
Oh, boleh. Melinjo itu kan menyediakan makanan untuk dimasak nanti, masih yang belum siap makan. Maka jual veggie tahu ronta jam 10 jam 11 itu ya itu mau disediakan untuk hari itu, masa mau dipakai untuk hari penjual. Kita ada yang bertanyakan lagi? Ustaz. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari bahasan ini tadi, di situ ditarik kesimpulan ada dua hal sebenarnya. Haram itu atas hal penjualnya, jasa penjualnya, atau barang yang dijual. Di situ ada dua hal itu. Gitu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi tentang keharaman orang yang berjualan di siang hari itu dihukumi haramnya ini karena apa? Atau karena barang yang dijual atau penjualnya atau pekerjaannya. Kalau barangnya secara zat itu tidak haram. Yang pertama, jadi secara zatnya orang di siang hari jual soto, secara zat sotonya ini tidak haram, halal kan? Misalkan aku seneng sego babat di wong dulu, tapi dodol awan-awan. Saya beli tetap tidak apa-apa, tapi saya konsumsi itu sore hari, maksudnya waktu berpuasa. Zatnya tidak haram. Nah, yang jualan ini loh, yang jualan ini kalau memang dia itu tahu kalau makanan ini dibeli dan mau dimakan di siang hari sebelum berbuka puasa, nah ini akan haram. Pekerjaannya ini haram, tidak boleh. Jadi tidak boleh. Jadi sebelum masa waktu maghrib dia sudah ngerti. Apalagi kalau disediakan di tempatnya, memang warungnya dibuka, sego babat, orang masuk duduk, babat dua. Nah ini memang sudah jelas-jelas mau dimakan di situ. Nah ini haram. Orang yang menjualnya ini dikatakan hukum haram tadi. Karena apa? Menolong seseorang untuk maksiat. Jadi hukumnya haram dulu. Yang beli itu orang muslim kok. Sudah tahu kalau yang jualan, kalau orang yang jualan itu muslim, yang beli muslim tidak kena hukum ini. Karena apa? Yang didakwi oleh Allah, yang dihitab oleh Allah ini adalah orang yang beriman, orang Islam. Orang muslim tidak kena kitab ini. Di luar daripada konteks hukum ini. Jadi yang kena hukum ini orang-orang muslim atau orang muslim yang masuk waktunya orang muslim itu. Ustaz, mungkin khusus pembelinya itu non muslim nggak apa-apa, atau musafir, atau yang haid, mungkin gitu Ustaz. Jadi sebetulnya gini, kalau yang ada warung menyediakan khusus untuk musafir atau sebetulnya tidak ada. Jadi kalau memang seseorang ini, misalkan saya musafir, saya masuk warung, kemudian saya beli makanan. Kalau semua saya terang-terang saya makan di situ, walaupun saya bisa dikatakan hukumnya jawas diperbolehkan, tapi dengan keadaan yang di sekeliling kita, ya, maksudnya poso kabeh, walaupun saya musafir, masa saya tanya sendiri makan. Nah, itu pun jadi juga kena hukum tersendiri. Jadi kalau misalkan kita menyediakan warung khusus musafir, nanti orang-orang di situ mengatakan saya ini juga musafir, jadi ya tidaklah. Atau warung khusus muslim tidak seperti itu. Jadi hukumnya kalau diperlebar, tapi juga lebar jadinya. Jadi jarang kita itu menemukan warung-warung yang memang yang menyediakan seperti itu. Jadi kalau bagi orang musafir, nafsi-nafsi yang tahu dia itu musafir dan diperbolehkan untuk membatalkan puasa, diberi rukhsah untuk bisa membatalkan puasa, itu pribadi sendiri mah
ya orang itu tahu saya ini musafir yang diperbolehkan untuk mokel untuk menahan rusuh, bisa mendapatkan rusuh, mendapatkan puasa. Itu yang tahu dirinya sendiri. Entah itu masuk warung atau tidak masuk warung, itu tidak ada bedanya. Maksudnya dia itu bawa minuman kemudian dari tempat yang sekiranya tidak diketahui orang, terus dia minum, tidak apa-apa kalau dia orang musafir. Kalau minumnya enak gegep-gegep di tempat yang lingkungannya ini ramai, dan itu sudah siang hari, panas pada kosong, saya ini musafir kok, kenapa apa saya minum? Baik yang seperti itu, tidak boleh. Cingkiran tanpa orang ini. Maksudnya ada tempat melakal atas satu mobil saya sendiri semuanya. Jual es campur di siang hari ya. Nah, itu jelas juga diminum di situ. Kalau bahannya lain lagi, bahannya es campur atau es buah. Jadi kalau bahannya es buah itu kan masih utuh, atau melon, atau semangka, biasanya ya tak apa-apa. Tapi kalau sudah berupa racian es campur, serbat, ya itu yang mau diminum di hari itu. Mungkin ada yang lain, enggak? Saya tambah satu lagi. Bagaimana hukumnya seorang wanita menunda haid karena untuk berpuasa? Ini jawabannya diperbolehkan, boleh. Jadi misalkan seorang ini mempunyai inisiatif, aku golek pas wayahe poso iki timbangan ini foto, wis minum obat apalah yang bisa menunda datangnya haid, datang bulan. Bagaimana? Boleh. Tapi tidak semua orang seperti itu. Jadi seandainya ada yang mengerjakan, itu boleh. Dan tidak ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan ya saya sampaikan mulai di awal pertemuan sampai pada bagian ini ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang oleh Allah, diberi tambahan iman, disampaikan umur kita sampai menemui bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan ibadah kita pada bulan Ramadan senantiasa diterima oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa tamjidana wa tadarruana wa taksirana wa nadhkuru bi awjahana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma salli syahna fit taqwa wa tulal umri fi husnil amal wa rizqan wasi'atan ta'alimna alaihi wa rahmatan taqabbalan. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqina bil taqwa wal istiqamah wa a'inna bi mujibatil qadam wa yasal du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala sayyidina Muhammad subhanahu wa ta'ala. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.